Bismillah, walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkira wa nafa'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa du'a ila al-huda wa dilalata ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa qurbihi wa thawabih. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, iftah alaina fathan qariban ya arhamar rahimin. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan masalah mubtilatus shalah. Artinya pembahasan kita akan membahas pada kali ini tentang perkara-perkara yang membatalkan salat. Qala al-musannif radhiyallahu anhu wa ankum wa an walidikum wa an masyayikhikum wa an nabikum faslun fi mubtilatis shalah. Tabtulus shalah bi arba'a asyrata khoslah. Bil hadath wa bi wuqu'in najasah in lam tulqa halan min ghairi hamlin wan kishaful aurah in lam tastur halan au in lam tustar halan wan nutqu bi harfaini au harfin mufhimin amdan wa bil mufattiri amdan wa bil uklil kathiri nasiyan wa thalathi harakatin mutawaliyatin walau sahwan wal wathbatil fahishah wad darbatil mufritah wa ziyadatu ruknin fi'liyin amdan wat taqaddum ala imamihi bi ruknaini fi'liyaini wat takhalluf bihima bi ghairi udrin wa niyyati qat'is shalah wa ta'liqi qat'iha bi syai'in wa taraddudi fi qat'iha. Jadi ini adalah 14 perkara yang membatalkan salat. Akan kita bahas satu persatu. Nah, musannif di sini mengatakan watabtulus shalah. Watabtulus shalah bi arba'a asyrata khoslah. Bahwasanya salat itu dia dapat batal dengan atau perkara-perkara yang membatalkan sholat itu ada 14 perkara. Nah, maksud dengan membatalkan di sini adalah juga tidak sholat itu sendiri latan akid. Latan akid artinya apa? Sholat itu sendiri tidak dianggap sudah masuk. Apabila misalnya perkara yang membatalkan sholat tersebut bersamaan dengan apa? Bersamaan dengan takbiratul ihram misalnya. Jadi takbiratul ihram bersamaan dengan apa? Bersamaan dengan terjadinya sesuatu yang membatalkan sholat. Maka di sini sholat tidak dikatakan batal, tetapi sholat memang belum terjadi. Artinya sholatnya lam tan'akid, belum terjadi sholatnya. Kalau batal itu sholatnya sudah masuk, sudah terjadi, artinya sedang terjadi sholat itu, kemudian di pertengahan sholat terjadi sesuatu yang membatalkan sholat. Nah, itu sholatnya batal. Tapi kalau lam tan'akid, artinya sholatnya itu belum masuk, belum terjadi, itu kalau misalnya masuknya sholat itu tidak betul, misalnya ada kesalahan di dalam takbir, ada kesalahan di dalam niat atau tidak niat, maka sholatnya sholatnya lam tan'akid. Atau ketika takbiratul ihram terjadi sesuatu yang membatalkan sholat. Oke. Nah, yang dimaksud dengan sholat di sini, bukan sholat yang biasa kita tahu itu saja, yaitu yang di dalamnya ada ruku, sujud, dan salam saja. Tetapi sholat yang dimaksud di sini adalah sholat yang biasa itu, yang ada ruku, sujud dan lain-lainnya. Juga sholat jenazah itu juga perkara-perkara ini juga membatalkan sholat jenazah. Kemudian juga sujud syukur dan sujud tilawah. Artinya sujud syukur, sujud tilawah, sholat jenazah itu semuanya hukumnya sama dengan sholat biasa. Hukumnya sama dengan sholat biasa. Kemudian dikatakan di sini watabtulus shalah bi arba'a asyrata khoslah. Yang pertama disebutkan di sini bil hadath.
Yang pertama apa ya, perkara yang membatalkan sholat itu adalah hadas. Terjadinya sesuatu yang membatalkan wudhu atau mewajibkan mandi. Jadi hadas di sini bisa hadas asghar atau hadas akbar. Oke, bisa yang terjadi ketika sholat ini hadas asghar atau hadas akbar. Nah, karena apa? Karena sholat harus dilakukan sebagaimana kita bahas bahwasanya salah satu syarat sahnya sholat adalah at-thaharah minal hadatsain, min hadatsil asghar dan hadas akbar. Jadi suci dari dua hadas, dari hadas kecil dan hadas besar. Apabila terjadi hadas atau perkara yang membatalkan wudhu atau perkara yang mewajibkan mandi di tengah-tengah sholat, maka sholatnya batal. Walaupun tidak sengaja, walaupun lupa, walaupun dia adalah orang yang sholat tanpa air dan tanpa tayamum. Artinya dia sholat tanpa wudhu dan tanpa tayamum karena misalnya memang ketika itu tidak menemukan air wudhu dan juga tidak menemukan debu untuk tayamum. Sehingga dia sholat lihurmatil waqt. Dia sholat lihurmatil waqt untuk menghormati waktu, yang mana nanti dia harus mengulang sholatnya ketika menemukan air ataupun menemukan debu. Orang yang seperti ini kan dia tidak melakukan apa-apa, tidak melakukan raf'ul hadas, juga tidak melakukan sesuatu yang membuat dia diperbolehkan untuk melakukan sholat. Tapi di sini posisinya dia tetap wajib untuk melakukan sholat. Untuk apa? Lihurmatil waqt, untuk menghormati waktu sholat, karena waktu sholat tidak boleh dilewatkan tanpa melakukan sholat. Nah, orang yang faqidut tahurain ini, orang yang tidak menemukan air ataupun debu, kemudian dia sholat lihurmatil waqt, itu apabila ketika dia sholat itu melakukan sesuatu yang atau terjadi pada dirinya sesuatu yang membatalkan sholat, maka sholatnya juga batal. Nah, termasuk juga orang yang daimul hadas itu juga batal sholatnya apabila terjadi pada dirinya sesuatu yang membatalkan sholat selain hadasnya. Daimul hadas itu siapa? Daimul hadas itu yang terjadi pada yang mempunyai penyakit yang mana hadasnya itu selalu keluar, misalnya kencingnya selalu menetes atau angin di dalam perutnya selalu keluar dari lubang belakang, atau mempunyai salisul mani, artinya maninya selalu keluar atau madinya selalu keluar, dan lain sebagainya, yang mana dia tidak mempunyai waktu yang cukup untuk melakukan bersuci dan melakukan sholat tanpa sesuatu yang membatalkan wudhu itu keluar dari dirinya. Orang yang seperti ini disebut penyakitnya adalah salis. Atau beser atau apa. Orang yang penyakitnya seperti ini, apabila terjadi pada dirinya sesuatu yang membatalkan sholat atau terjadi sesuatu yang membatalkan wudhu atau mewajibkan dia untuk mandi, selain yang dia dia alami dari penyakitnya itu. Jadi misalnya kalau orang dia beser, air kencingnya selalu menetes, itu dia diperbolehkan sholat, tetap wajib sholat walaupun air kencingnya terus menetes. Nah, tapi dia juga walaupun air kencing itu terus menetes, sholatnya tetap dianggap sah. Sholatnya tetap dianggap sah karena keadaannya adalah darurat. Nah, tapi apabila terjadi pada dirinya sesuatu yang membatalkan sholat selain menetesnya kencing, maka sholatnya juga batal. Misalnya dia terkentut atau keluar mani atau perkara lain yang tidak ada kaitannya dengan penyakitnya, maka itu juga membatalkan sholatnya. Itu adalah perkara yang membatalkan sholat yang pertama, yaitu terjadinya hadas besar ataupun hadas kecil, yang sudah kita jelaskan di perkara-perkara yang membatalkan wudhu itu hadas kecil, dan perkara-perkara yang mewajibkan mandi itu hadas besar. Kemudian yang membuat seseorang itu batal sholatnya
yang kedua adalah di sini disebutkan wa bi wuqu'in najasati in lam tulqahalan min ghairi hamlin. Dengan adanya atau sholat ini batal apabila terdapat najis yang tidak dimaafkan. Oke, terdapat najis yang tidak dimaafkan pada pakaiannya. Pada pakaiannya atau pada badannya. Oke, pada pakaiannya atau pada badannya. Nah, itu membatalkan sholat kalau misalnya tidak langsung dia singkirkan najis itu. Kalau misalnya najis itu tidak langsung dia singkirkan. Kalau misalnya bisa disingkirkan. Tapi kalau misalnya najis itu tidak langsung disingkirkan, apa maksudnya langsung disingkirkan? Maksud langsung disingkirkan itu begitu najis itu mengenai badan dia, langsung dia singkirkan sebelum melewati aqallut tumakninah, sebelum melewati waktu paling minimal dalam tumakninah, yaitu biqadri subhanallah, yaitu sekitar 1 atau 2 detik. Tidak langsung dia singkirkan najis itu, atau memang najis itu tidak bisa disingkirkan karena misalnya itu adalah artinya untuk menyingkirkannya itu membutuhkan waktu lebih dari 2 detik, maka batal sholatnya. Maka sholatnya batal. Nah, dan menyingkirkannya pun disyaratkan tidak dengan membawa sesuatu yang terkena najis itu. Oke, jadi sekarang adanya adanya najis pada badan orang yang sholat itu ada berbagai keadaan. Secara umum bisa kita katakan ada 2 keadaan. Keadaan bisa disingkirkan segera dan tidak bisa disingkirkan secara segera. Kalau misalnya bisa disingkirkan segera, maka sholatnya tidak batal kalau misalnya dia segera menyingkirkan najis tersebut. Tapi kalau misalnya tidak bisa disingkirkan segera, maka sholatnya batal. Oke, contohnya seperti apa? Tidak bisa disingkirkan dulu. Tidak bisa disingkirkan misalnya najis yang mengenai najis itu mengenai badannya, mengenai badan. Oke, kalau sudah mengenai badan itu tidak bisa disingkirkan, harus disucikan. Ya kan? Harus disucikan. Disingkirkan seperti apa? Mengenai badan bisa disingkirkan. Bisa disingkirkan kalau misalnya apa? Misalnya najis itu kering. Najis itu kering misalnya mengenai badan dia. Misalnya apa? Najis yang kering ini misalnya bulu anjing misalnya. Azakumullah. Bulu anjing. Oke, bulu anjing atau bulu kucing. Nah, kalau nggak mau susah-susah, bulu kucing menempel di badannya. Terbang bulu kucing, dia tahu kalau itu bulu kucing atau dia tahu itu kalau bulu anjing, kemudian menempel di tangannya. Tangannya kering dan bulunya kering. Oke, artinya tidak ada najis yang berpindah ke tangannya. Hanya saja najis itu sekarang adalah bulu itu sendiri yang menempel. Maka dalam keadaan ini dia bisa menyingkirkan najis ini segera. Tapi menyingkirkan najis ini tidak boleh dengan disentuh. Karena itu malah membatalkan sholatnya. Karena apa? Karena dia memang menyerang najis itu, bukan najis itu yang menyerang. Oke, nah jadi seperti apa? Hanya cukup dengan ditiup. Gitu. Nah, kalau misalnya ditiup tidak hilang, ya sudah berarti batal karena akan mengambil waktu lebih dari 1 atau 2 detik dari sejak menempelnya najis itu. Jadi harus segera. Nah, itu kalau misalnya najisnya itu kering, bisa segera disingkirkan. Atau juga najis kering apa? Misalnya bangkai semut atau bangkai kutu atau bangkai lalat. Oke, itu semua najis tidak itu memang ma'fu kalau di air, tapi kalau di sholat tidak ma'fu. Itu ma'fu hanya di mana?
hanya di air. Oke, jadi ketika terkena najis yang kering itu bisa langsung disingkirkan, harus langsung disingkirkan. Tapi kalau misalnya najis kering, nah, terkena pakaian pun juga seperti itu. Kalau bisa langsung disingkirkan, singkirkan. Tapi kalau misalnya najisnya itu basah, oke, kalau misalnya najisnya itu basah, misalnya terkena a'azakumullah tai burung, oke, nggak bisa ditiup atau tidak bisa dikepretkan seperti ini, ya kan? Malah kalau itu di masjid nggak boleh, haram, karena menjadikan masjid itu najis. Nah, kalau misalnya basah seperti ini dan tidak mungkin disingkirkan lebih dari kurang dari 2 detik, maka maka otomatis sholatnya batal. Oke, otomatis sholatnya batal. Itu kalau misalnya jatuh di kulit. Tapi kalau misalnya jatuh di pakaian, oke, jatuh di pakaian, yang basah atau yang kering terserah, itu jatuh di pakaian. Nah, kita lihat apakah pakaiannya itu. Kalau misalnya tadi yang kering bisa kita hanya dengan dengan meniup atau mengebaskan pakaian. Oke, mengebaskan pakaian seperti ini misalnya. Mungkin bisa jatuh. Tapi kalau misalnya basah, maka kita lihat dia jatuhnya di pakaian yang apa? Pakaian yang bisa segera disingkirkan atau pakaian yang tidak bisa segera disingkirkan. Karena biasanya orang sholat tidak hanya menggunakan baju yang dia pakai. Kadang memakai peci, kadang memakai rida. Misalnya di sini memakai rida. Oke? Nah, kalau misalnya pakaiannya itu bisa disingkirkan, maka dia harus segera menyingkirkan pakaiannya itu kurang dari 2 detik. Dan syaratnya di sini sebagaimana yang di matan seperti dikatakan min ghairi hamlin. Min ghairi hamlin. Artinya menyingkirkan pakaian tersebut tidak boleh dalam dengan cara membawa pakaian yang yang terkena najis tersebut. Misalnya dia jatuh di rida, kan tai burung misalnya jatuh di rida. Tidak boleh kita misalnya jatuh di sini. Tidak boleh ketika memindahkannya itu dengan mengangkat seperti ini. Karena ini artinya kita membawa sesuatu yang ada najisnya, dan itu membatalkan sholat. Berarti kita menyerang menyerang najis itu, bukan najis itu yang diserang. Artinya waktu yang dimaafkan selama 2 detik untuk menyingkirkan ini dalam keadaan ketika najis itu yang menyerang kita. Tapi kalau kita yang menyerang najis dengan kita yang mengambil najis itu sendiri, atau kita yang memegang najis itu atau sesuatu yang ada najisnya itu berarti serangan dari kita, berarti tidak dimaafkan walaupun langsung disingkirkan kurang dari 2 detik. Nah, jadi tidak boleh diangkat seperti ini, atau tidak boleh juga seperti ini, karena ini juga ada namanya hamil, ada makna membawa. Tidak boleh kita membawa sesuatu yang ada najisnya ketika sholat. Jadi bagaimana cara menyingkirkannya? Min ghairi hamlin, tanpa ada proses membawa atau mengangkat, tapi dia disingkirkannya dengan digeser, digeser seperti ini. Dengan digeser, itu baru menyingkirkannya betul. Artinya kita tidak menyingkirkannya dengan melakukan sesuatu yang membatalkan yang lain, karena membawa sesuatu yang ada najisnya itu juga membatalkan sholat. Nah, jadi harus disingkirkannya dengan digeser, bukan dibawa. Sama kalau misalnya jatuh di kopiah. Nah, misalnya jatuh di kopiah juga menyingkirkannya nggak bisa kita angkat seperti ini. Oke, menyingkirkannya tidak bisa kita angkat seperti ini, karena itu membatalkan sholat. Karena kita jadi membawa sesuatu yang ada najisnya, tapi juga menyingkirkannya dengan digeser seperti ini, paham ya? Dengan digeser seperti ini, maka dan dijatuhkan, maka dengan demikian kita dapat menyingkirkan najis tersebut. Oke. Nah, kalau misalnya najis itu basah, basah dan menempel di pakaian yang tidak bisa kita singkirkan pada waktu itu juga, tanpa
terjadinya tanpa terjadinya proses membawa atau mengangkat itu tadi, mengangkat sesuatu yang ada najisnya itu tadi, maka otomatis sholatnya maka otomatis sholatnya batal. Oke, maka otomatis sholatnya batal. Nah, oke, jadi waktu 1 detik atau 2 detik yang digunakan untuk menyingkirkan ini dihitung dari sejak najis itu ada. Tapi kalau misalnya najis itu sudah ada dari tadi, tapi dia baru sadar ketika itu, dan dari tadinya itu sudah lebih dari 2 detik ketika dia sholat, maka tidak ada waktu untuk menyingkirkan, sholatnya otomatis batal karena najis sudah ada dari tadi. Oke, nah, walaupun tidak sengaja ataupun tidak sengaja, tidak ada urusan, yang jelas itu membatalkan sholat. Oke, nah, artinya kalau sengaja langsung batal. Kalau tidak sengaja seperti tadi itu, tidak sengaja artinya memang najisnya yang menyerang kita, maka dimaafkan waktu 2 detik untuk menyingkirkan najis tersebut. Lebih dari itu batal sholatnya. Paham ya? Oke, selanjutnya yang membatalkan sholat adalah wankishafil aurah in lam tustar halan. Terbukanya aurat yang wajib ditutup ketika sholat apabila tidak langsung ditutup. Oke. Jadi yang membatalkan sholat selanjutnya adalah terbukanya aurat. Aurat yang mana? Aurat yang wajib ditutup ketika sholat. Jadi aurat ada yang wajib ditutup ketika sholat, ada yang tidak wajib ditutup. Enggak ada. Aurat yang wajib ditutup ketika sholat itu yang apabila terbuka ketika sholat itu membatalkan sholat. Oke, seperti misalnya kalau laki-laki terbuka sedikit auratnya dari yang ada di bawah di bawah pusar dan di atas lutut, itu aurat laki-laki. Kalau perempuan wajah, selain wajah dan telapak tangan. Oke, itu yang aurat itu kalau misalnya sampai terbuka, ya kan, ketika dia sedang sholat, oke, maka itu membatalkan sholat. Sengaja ataupun tidak sengaja, itu membatalkan sholat. Nah, kecuali satu, kalau misalnya terbukanya itu karena karena angin. Kalau terbukanya aurat itu karena angin, maka dikasih keringanan untuk segera menutupnya dalam waktu 2 detik. Kalau misalnya tidak langsung ditutup sebelum berlakunya 2 detik, maka sholatnya batal. Maka sholatnya batal. Oke? Nah, itu kalau misalnya karena angin. Tapi kalau selain karena angin, karena terbuka sendiri atau karena karena bayi atau karena hewan, kemudian terbuka auratnya, maka itu membatalkan membatalkan sholat. Nah, seperti orang yang misalnya memakai baju ketat. Memakai baju ketat, kalau dia rukuk auratnya terbuka, atau kalau dia sujud auratnya terbuka, maka itu membatalkan sholat. Oke. Kemudian yang membatalkan selanjutnya adalah wan nutqu biharfaini aw harfin mufhimin amdan, yaitu mengeluarkan suara. An-nutqu di sini bukan hanya berbicara biasa, tetapi maksudnya di sini adalah mengeluarkan suara, yang mana suara itu bukan merupakan doa dan juga bukan merupakan zikir. Bukan bacaan sholat, bukan doa dan bukan zikir. Maka apabila mengeluarkan suara yang bukan doa dan juga bukan zikir, dan suara tersebut
itu mencakup 2 huruf, oke, mencakup 2 huruf, walaupun tidak ada maknanya suara tersebut, seperti misalnya au, oke, au, nah itu 2 huruf, a, alif sama waw, oke. Nah, atau dengan satu apa? Satu huruf yang mufhim, satu huruf yang ada maknanya. Seperti kalau di dalam sholat itu ada qi dari wikoyah, ai dari wiayah, atau fi dari wafa dan lain sebagainya. Maka kalau satu huruf tapi ada maknanya, oke, itu juga membatalkan sholat. Kapan dia membatalkan sholat? Amdan, kalau misalnya apa? Sengaja. Artinya sengaja mengeluarkan apa? Mengeluarkan suara tersebut dan dia tahu bahwasanya itu haram dan dia tahu bahwasanya dia sedang di dalam sholat. Oke, dan dia tahu bahwasanya dia sedang di dalam sholat. Jadi ini kalau misalnya yang 2 huruf tadi itu dia lakukan secara berurutan. Artinya, tapi kalau misalnya satu huruf dan huruf pertama dan huruf kedua itu sama-sama tidak ada maknanya, oke, tidak ada maknanya dan dilakukan secara terpisah, itu tidak membatalkan. Kapan membatalkan? Kalau misalnya mutawali, kalau misalnya berurutan, oke, biharfaini mutawaliyaini, oke, walau ghairu mufhimaini, walaupun tidak bisa difahami. Oke, 2 huruf tersebut. Tapi kalau satu huruf itu membatalkan kalau misalnya satu huruf itu ada maknanya, ada maknanya. Nah, tapi kalau misalnya dia tidak sengaja atau dia tidak tahu kalau itu tidak boleh dan dia ma'dzur karena misalnya baru masuk Islam atau karena dia memang tinggalnya jauh dari ulama, oke. Atau dia lupa kalau dia sedang sholat, maka dimaafkan untuk untuk mengeluarkan suara, atau dimaafkan ketika mengeluarkan suara ini yang mencakup huruf itu dimaafkan sampai 4 atau 6 kata. 4 atau 6 kata. Kalau misalnya dia mengeluarkan suara atau berbicara lebih dari 4 atau lebih dari 6, khilaf antara Imam Ibnu Hajar dan Imam Qalyubi, 4 atau 6 kata, maka sholatnya batal. Ini kalau misalnya dia dalam keadaan lupa. Tapi kalau kurang dari 4 atau 6 kata dan dia mengeluarkan suara itu atau berbicara itu dalam keadaan lupa, maka tidak membatalkan sholat. Tidak membatalkan sholat. Kemudian selanjutnya yang membatalkan sholat itu adalah wabil uklil kathir nasian. Wabil uklil kathir. Ukl itu artinya apa? Sesuatu yang dimakan. Artinya dengan memakan sesuatu, artinya menelan sesuatu yang banyak. Nah, menelan sesuatu yang banyak, maka itu apa? Jadi maksud makan di sini adalah menelan, atau sebenarnya lebih spesifiknya atau lebih umumnya ini adalah salah satu contoh yang membatalkan sholat, dari sesuatu yang membatalkan puasa. Semua yang membatalkan puasa itu membatalkan sholat. Semua yang membatalkan puasa itu membatalkan sholat. Salah satunya apa? Salah satu itu menelan makanan. Salah satunya menelan minuman. Dan lain sebagainya. Ya kan? Masuknya salah satu dari lubang lain, seperti misalnya mengorek telinga dengan sampai bagian dalam, misalnya dengan cotton bud, itu juga membatalkan sholat. Karena itu membatalkan puasa. Atau masuknya air ke dalam hidung sampai masuk ke dalam, sampai masuk ke batin, sampai masuk ke jauh, itu juga membatalkan sholat. Oke, itu juga membatalkan sholat. Itu semua masuk dalam segala sesuatu yang membatalkan puasa, itu membatalkan sholat.
Di sini yang disebutkan hanya apa? Hanya satu contoh, yaitu bil uklil kathir. Tapi di sini kapan dia membatalkan? Kalau misalnya itu apa? Misalnya yang dimakan itu adalah banyak. Oke, sesuatu yang ditelan itu banyak. Tapi kalau misalnya sedikit, sedikit itu seperti apa? Sedikit itu seperti misalnya biji wijen, sebiji wijen. Nah, itu masih apa? Masih dimaafkan kalau misalnya dalam keadaan tidak sadar ataupun tidak apa ataupun lupa. Nah, di sini wabil uklil kathir nasian. Syaratnya apa? Syaratnya dia apa? Kathir itu syarat apabila dalam keadaan nasian, dalam keadaan lupa, atau dalam keadaan tidak sadar dia sholat, atau dalam keadaan dia tidak tahu kalau itu haram dilakukan di dalam sholat. Tapi kalau misalnya dalam keadaan sengaja, sesedikit apapun batal sholatnya. Sesedikit apapun batal sholatnya. Tapi kalau tidak sengaja atau dalam keadaan lupa atau tidak tahu, tidak sadar kalau dia sedang sholat atau tidak tahu bahwasanya itu haram, maka batal apabila yang dimakan itu banyak, yaitu lebih dari sebesar biji wijen. Oke, lebih dari sebesar biji wijen. Tapi kalau misalnya di dalam makanan, di dalam mulut ada sisa-sisa makanan dan dia sudah ketika sholat dia sudah berusaha untuk mengeluarkan makanan itu dan dan tidak berhasil mengeluarkan makanan itu malah tertelan, itu juga termasuk menelan sesuatu yang dalam keadaan tidak sengaja, maka itu juga tidak membatalkan sholat. Tapi kalau misalnya dia bisa mengeluarkan atau tidak ada usaha untuk mengeluarkan, langsung dia telan, itu membatalkan sholat langsung. Oke? Nah, oke. Tapi di dalam puasa ini dimaafkan kalau misalnya dalam keadaan lupa. Nah, tapi di dalam sholat walaupun lupa, kalau misalnya banyak yang ditelan, maka itu apa? Itu membatalkan puasa. Membatalkan sholat. Kenapa? Apa bedanya antara puasa dan sholat? Kalau orang puasa itu dia tidak dalam keadaan dalam suatu keadaan yang senantiasa mengingatkan bahwasanya dia sedang puasa, maka dianggap wajar lupa itu. Tetapi ketika orang sholat, dia ada pada keadaan di mana mengingatkan bahwasanya dirinya sholat. Dia berdiri, dia sedekap, kemudian dia membaca bacaan, kemudian dia ruku, dia sujud. Keadaannya itu mengingatkan pada dirinya bahwasanya dia sedang sholat. Maka apabila yang termakan itu sampai banyak, yang perkara yang membatalkan yang termakan itu banyak, maka itu tidak dimaafkan di dalam sholat, tetap membatalkan sholat. Kemudian selanjutnya yang membatalkan sholat di sini disebutkan wasalati harokatin mutawaliyatin walau sahwan, melakukan 3 gerakan salat harokat, 3 gerakan mutawaliyat. Mutawaliyat artinya berurutan, ya kan, tanpa jeda, berurutan tanpa jeda. Oke, 3 gerakan ini dilakukan secara berurutan tanpa jeda, maka itu membatalkan sholat walau sahwan. Oke, walau sahwan, walaupun tidak sengaja, walaupun lupa. Oke, walaupun apa? Walaupun lupa. Nah, 3 gerakan ini dengan syarat yang digerakkan adalah udwun tsaqil, yaitu anggota tubuh yang berat. Anggota tubuh yang berat. Jadi ada anggota tubuh berat, ada anggota tubuh ringan. Anggota tubuh berat ini anggota tubuh ringan ini kalau digerakkan sebanyak apapun gerakannya itu tidak membatalkan sholat. Seperti apa anggota tubuh ringan itu? Seperti jari jemari, ada 6 jari jemari, kemudian lidah, kemudian bibir, kemudian kelopak mata, kemudian telinga, kemudian juga kemaluan. Oke, itu 6 anggota tubuh yang apabila digerakkan sebanyak apapun itu tidak membatalkan sholat. Oke, tapi rahang ini termasuk bukan termasuk anggota ringan, sehingga 3 kali gerak apabila misalnya dia mengunyah sesuatu,
gitu, itu membatalkan sholat apabila 3 gerakan berurutan. Oke. Nah, jadi tapi oke itu tadi ya. Nah, 3 gerakan ini, jadi tadi syaratnya yang pertama untuk membatalkan sholat terjadi 3 gerakan, dan 3 gerakan ini terjadi secara berurutan, artinya tanpa jeda. Tapi kalau misalnya 3 gerakan terjadi tidak berurutan, artinya ada jeda antara satu gerakan dengan gerakan yang lain, maka tidak membatalkan sholat. Oke. Nah, tapi dengan syarat apa? Bergeraknya itu bukan dengan tujuan untuk main-main. Oke, bergeraknya itu bukan dengan tujuan untuk main-main. Oke, telinga tadi udah Hana sebutkan bahwasanya apa? Telinga itu termasuk anggota ringan. Oke, tujuannya bukan untuk main-main. Tapi kalau misalnya dia bergerak atau menggerakkan anggota tubuhnya dengan tujuan main-main, oke, walaupun satu gerakan itu sudah membatalkan sholat, walaupun yang bergerak untuk main-main itu hanya adalah anggota-anggota ringan, anggota-anggota ringan. Maka kalau misalnya tujuan bergeraknya adalah main-main, walaupun satu gerakan itu membatalkan sholat, walaupun yang bergerak itu adalah anggota ringan. Oke. Tapi di sini ada keadaan di mana tidak membatalkan kalau misalnya gerakan tersebut tidak bisa dihindari, seperti misalnya gatal yang tidak bisa ditahan dan dia harus menggaruknya, ya kan, harus menggaruknya. Oke, maka itu dimaafkan. Gerakan yang tidak bisa ditahan itu dimaafkan. Seperti orang yang menggigil misalnya, dia bergerak satu badan semuanya, itu juga dimaafkan. Nah, kemudian termasuk yang membatalkan sholat adalah wal wathbatil fahisyah, yaitu loncat yang mana membutuhkan merunduk semua badannya, itu merunduk menurunkan semua badan, itu juga termasuk wadorbatil mufritoh, yaitu melakukan pukulan yang mengharuskan semua badan itu bergerak, atau pukulan yang menggerakkan semua badan. Oke, pukulan yang menggerakkan semua badan itu juga membatalkan sholat. Tendangan yang menggerakkan semua badan itu juga membatalkan sholat. Kemudian selanjutnya waziyadatu ruknin fi'liyin amdan. Artinya melakukan gerakan rukun fi'li. Artinya melakukan gerakan rukun secara sengaja, yang itu adalah tambahan, bukan termasuk dalam gerakan sholat. Misalnya dia melakukan gerakan ruku untuk untuk memukul sesuatu yang ada, memukul ular misalnya, tapi dia melakukan gerakan ruku, maka itu juga membatalkan sholat. Oke, walaupun tidak ada tumak ninah. Atau dia melakukan tambahan rukun atau tambahan ruku atau tambahan sujud atau tambahan yang rukun yang berupa gerakan yang lainnya, itu membatalkan sholat. Kemudian selanjutnya yang membatalkan sholat juga itu adalah wat taqaddum ala imamihi biruknaini fi'liyaini wat takhalluf bihima bi ghairi udrin, yaitu mendahului imam atau terlambat dari imam dengan 2 rukun yang berupa gerakan, 2 rukun fi'li, 2 rukun yang berupa gerakan, mendahului atau terlambat dari imam. Oke, mendahului atau terlambat dari imam dengan 2 rukun tanpa ada udzur. Oke, tanpa ada udzur. Kalau misalnya ada udzur, maka dimaafkan sampai 3 gerakan fi'li, 3 rukun fi'li tawil, 3 rukun yang berupa gerakan yang panjang. Oke, kapan seseorang dikatakan mendahului imam dengan 2 gerakan? Misalnya imam masih berdiri, dia ruku, kemudian dia i'tidal,
Oke, dengan dia iktidal berarti dia sudah meninggalkan imam dengan satu rukun. Kemudian dia sujud, itu dia sudah meninggalkan imam dengan 2 rukun. Berarti dia meninggalkan imam dengan apa? Dengan rukuk dan dengan iktidal. Oke, itu gambaran apa? Gambaran orang yang mendahului imam. Itu membatalkan sholat kalau tanpa udzur. Kalau dengan udzur maka dimaafkan tiga rukun gerakan yang panjang. Apa maksudnya tiga rukun gerakan yang panjang? Maksudnya 3 rukun gerakan selain iktidal dan duduk di antara 2 sujud. Karena iktidal dan duduk di antara 2 sujud itu adalah rukun pendek, maka tidak dihitung di sini. Nah, demikian juga apa? Terlambat dari imam dengan 2 rukun fi'li juga. Misalnya apa? Imam tadi sudah iktidal, dia masih membaca masih berdiri, belum ruku. Imam sudah sujud, dia masih berdiri dan belum ruku. Itu batal sholatnya kalau tanpa udzur. Tapi kalau misalnya karena udzur, misalnya belum selesai membaca Al-Fatihahnya dan lain sebagainya, maka dimaafkan sampai 3 rukun panjang. Artinya 3 rukun panjang artinya apa? Tanpa tanpa dihitung takbir, bukan dihitung takbir, tanpa dihitung iktidal dan apa tadi? Iktidal dan duduk di antara dua sujud. Kemudian termasuk yang membatalkan sholat itu adalah niyatu qat'i sholah, niat untuk memutus sholat di dalam ketika dia sedang sholat, itu membatalkan sholat. Atau ta'liqi qat'iha bisyai'in, atau dia menggantungkan pembatalan sholatnya dengan terjadinya sesuatu. Misalnya kalau si fulan masuk, aku akan membatalkan ini. Atau kalau misalnya ada yang ketok pintu, maka aku akan membatalkan sholat. Maka dengan niat itu saja batal sholatnya. Dengan niat seperti itu saja batal sholatnya. Kemudian juga yang membatalkan sholat wattaraddudi fi qat'iha, yaitu dia ragu dilanjutkan atau tidak sholatnya, diputus atau tidak sholatnya. Itu juga termasuk yang membatalkan sholat. Wallahu alam wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.